Selamat pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Saat ini bersama-sama kita datang ke hadirat-Nya, memuji menyembah Dia, Yesus, Allah yang telah mengasihi kita. Dia mati bagi kita, Dia mati, Dia bangkit, Dia hidup karena kasih-Nya kepada kita menebus dosa-dosa kita. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita untuk kemuliaan nama-Nya. Bagi Dia segala pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. Sungguh Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang layak menerima segala pujian, hormat dan sembah kami. Engkau adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang telah mati, Allah yang telah bangkit dan hidup karena mengasihi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Pada saat ini Tuhan, kami segenap anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Engkau menyucikan kami, Engkau melayakkan kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dan perkenanan-Mu. Terima kasih buat kasih setia rahmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Dan karena kasih kemurahan-Mu kami boleh berada saat ini untuk datang ke hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau. Pimpin ibadah kami saat ini dari awal pertengahan kepada akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, berotoritas dan berkuasa, menjamah melawat kami semuanya dan memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan mengasihi kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya, dan kita diberi kuasa untuk mengalahkan segala musuh kita, yaitu dengan iman kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Mari kita menaikkan pujian dengan segenap hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh
di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Yesus kita, Raja segala raja, yang memberi kita kuasa jadi pemenang. Haleluya. Saat ini bersama-sama kita akan mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Mari kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita, dan kita persiapkan dengan pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan
persembahanku. Mari kita serahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau, dan saat ini kami belajar mengasihi Engkau dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kami, dan juga persembahan pembangunan dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan memberkati, menyucikan, menguduskan, sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di GPI Trogomulyo. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang dengan tekun setia, memberikan dengan tulus hati yang terbaik bagi Engkau. Kasih anugerah-Mu terus melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saat ini tiba bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita, menuntun jalan kita, membimbing kita di dalam kita melewati kehidupan ini. Bila diri kita menjadi pribadi yang senantiasa rindu mendengar suara Tuhan. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Biar ini menjadi pujian persiapan kita mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Ku ingin mendengar suara-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur pagi hari ini karena kasih, kemurahan, dan anugerah-Mu.
kami boleh ada di tempat ini untuk menyembah, mengagungkan nama-Mu, beribadah di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Setelah kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Engkau yang menjamah, mengurapi, memberkati, sehingga apa yang kami terima pada pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan kami, mengingatkan kami, mengajar kami, dan membuat kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan, Allah Roh Kudus, hamba meminta di hadapan hadirat-Mu, Engkau yang menjamah, mengurapi, memberkati, memberi hikmat, akal, budi, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan datang dari hikmat-Mu semata-mata. Segala kuasa gelap, pengeluruh di udara yang ingin mengganggu, kami patahkan kuasanya, kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan hanya Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita boleh dipertemukan di dalam kasih Kristus, sehingga kita boleh beribadah, memuji, menyembah, dan kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-39, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-39, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil dalam segala yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istrinya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkannya segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur
di sisinya dan bersetubuh dengan Dia. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan yang kita telah baca bersama-sama, dan saya memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup yang disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan ada banyak tokoh Alkitab yang mengalami satu keberhasilan yang besar, meskipun pada dasarnya mereka adalah orang-orang biasa. Ketika roh Allah, ketika Allah menyertai kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, bahkan orang-orang percaya, maka sesungguhnya kesanggupan, kekuatan, kuasa Tuhan yang bekerja atas orang-orang tersebut, sehingga orang-orang tersebut mengalami berbagai macam hal keberhasilan yang sesungguhnya bila diukur dengan kekuatan manusia, hal itu mungkin tidak bisa dilakukan. Mungkin salah satu contoh, kalau kita memperhatikan dalam kebenaran firman Tuhan, kita bisa melihat seorang tokoh yang namanya Yefta, yang latar belakangnya adalah anak seorang perempuan sundal, yang sesungguhnya tidak memiliki masa depan, karena dihasilkan dari satu hubungan yang tidak resmi, bukan dari perkawinan yang resmi. Bahkan dia ditolak oleh saudara-saudaranya, kemudian dia berkumpul dengan para penjahat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Allah bekerja di dalam hidupnya, ketika roh Allah bekerja di dalam hidupnya, semuanya bisa berubah. Seorang Yefta bisa dipakai oleh Tuhan. Seorang Yefta menjelma menjadi satu pribadi di mana Allah bekerja di dalam kehidupannya. Dia menjadi seorang panglima perang, dan akhirnya seorang Yefta mengalami satu keberhasilan, memukul kalah musuh-musuh orang-orang Israel. Bahkan kalau kita memperhatikan, dia kemudian merebut beberapa kota. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contoh lain adalah Samuel, yang mungkin dipandang Samuel adalah orang yang biasa ketika pada waktu itu dilahirkan oleh seorang ibu yang namanya Hana. Dia lahir dari background seorang ibu yang mengalami satu kepedihan hati, yang berdoa dengan sungguh-sungguh, disertai dengan nasar di hadapan Allah. Dan ketika Samuel kemudian tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi pemuda, Bapak Ibu Saudara, meskipun lingkungannya di tengah-tengah keluarga Imam Eli, Hofni, Pineas tidak bisa memberikan satu contoh yang baik, tetapi ketika Allah memanggil dan Allah bekerja, roh Allah bekerja di dalam hidupnya, seorang Samuel dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi nabi besar bagi bangsa Israel. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari seorang Yusuf yang mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar, sangat terkenal. Ini menjadi mungkin juga satu tokoh yang mungkin diidolakan oleh anak-anak sekolah minggu. Dan pagi hari ini kita mau belajar dari seorang Yusuf yang berhasil di dalam hidupnya, yang disertai Tuhan. Karena kalau kita memperhatikan ayat yang kedua dari pasal 39 mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang di sini kalau kita memperhatikan secara sekilas, ketika Allah menyertai, seorang Yusuf berhasil dengan apa saja yang dilakukannya, yang dikerjakannya. Tetapi kalau kita flashback ke belakang, saudaraku Bapak Ibu, yang pertama saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa penyertaan Tuhan itu akan membuat kita mampu berhasil melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Saudaraku Bapak Ibu, seorang Yusuf adalah seorang yang sangat dikasihi oleh Yakub atau oleh Israel.
Seorang anak yang begitu dekat dengan ayahnya, dengan orang tuanya. Kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ketiga sampai keempat, di sini firman Tuhan mengatakan demikian, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi latar belakangnya kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, seorang Yusuf adalah seorang anak yang penuh dengan kasih sayang, bahkan diberikan kasih sayang oleh orang tuanya lebih. Dan kalau kita melihat dalam kisah ini, situasi kondisinya drastis berubah. Dari seorang anak yang pada waktu itu mendapatkan kasih sayang orang tua, diperhatikan, dikasihi, sekarang menjadi seseorang yang harus bekerja keras. Bahkan di sini firman Allah mengatakan Yusuf itu menjadi budak. Apa enaknya budak? Kalau kita melihat dalam konteks perjanjian lama, kata budak, seorang budak berarti tidak punya hak apapun di hadapan tuannya. Dia harus mengabdi, dia harus melakukan segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dia tidak boleh membantah. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya seorang tuan menghendaki seorang budak itu dibunuh, itu sah-sah saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang berbeda. Mungkin pada waktu itu kalau saya merenungkan firman Tuhan ini, yang bekerja di rumahnya Potifar sebagai budak bukan hanya Yusuf. Pasti ada lebih dari Yusuf, ada orang lain yang bekerja di sana. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah menyertai Yusuf. Tuhan itu menyertai Yusuf. Seorang budak ketika disertai oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan, seorang budak yang bernama Yusuf akhirnya diubah oleh Tuhan menjadi satu sosok yang berhasil, satu sosok yang bisa melewati masa-masa yang sulit, yang semula mungkin dia bisa mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlakuan, mendapatkan fasilitas dari Yakub, dari orang tuanya. Tetapi sekarang hal berbeda itu terjadi. Tapi kalau kita memperhatikan, Yusuf bukan seorang yang manja, bukan seorang yang mengasihani diri sendiri. Tetapi seorang Yusuf kalau kita memperhatikan, seorang yang penuh dengan optimisme, seorang pejuang, seorang yang tidak kenal menyerah, seorang yang kalau kita memperhatikan lebih jauh, seorang yang sangat-sangat mengasihi, mengampuni. Ketika dia sudah berhasil menjadi seorang penguasa di Mesir, dia tetap bisa mengampuni saudara-saudaranya yang pada waktu itu memperlakukan Yusuf dengan tidak adil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan bukan hanya semata-mata membuat Yusuf berhasil, tetapi Yusuf diberikan kemampuan, kesanggupan untuk melewati masa-masa yang sulit. Ketika dia dianiaya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual, dan dia sekarang sebagai budak. Tetapi di atas semuanya itu, penyertaan Tuhan, yang pembelaan Tuhan, kuasa Tuhan, yang membuat Yusuf mengalami keberhasilan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan yang diraih oleh Yusuf, kekuatan yang diraih oleh Yusuf, kalau kita memperhatikan, itu karena penyertaan Tuhan, karena kuasa Tuhan yang berkarya di dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memperhatikan bersama-sama di dalam ayatnya yang kelima sampai yang keenam.
dari kitab Kejadian 39. Firman Allah mengatakan demikian, sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan itu membuat Yusuf menjadi saluran berkat atau menjadi berkat. Jadi yang kedua, Yusuf menjadi berkat. Karena ayat yang kelima mengatakan sejak diberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya. Ketika Yusuf hadir di sana, ketika seorang yang disertai Tuhan, meskipun itu seorang budak, tetapi ternyata membawa satu impact, satu dampak yang besar, di mana rumah Potifar, keluarga Potifar, kemudian diberkati oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ke belakang, kita memperhatikan kehidupan Abraham ketika dia keluar dari tanah kelahirannya, dan pada waktu itu Lot bersama-sama dengan dia. Lot juga diberkati, walaupun pada waktu itu Abraham yang dipanggil, Abraham yang pada waktu itu juga sangat-sangat diberkati. Sampai-sampai kalau kita memperhatikan antara gembala Lot dan gembala Abraham, terjadi satu perselisihan, pertengkaran, karena tempat itu tidak bisa menampung atau memuat ternak, hewan peliharaan mereka, kemudian harta benda mereka. Karena secara jasmani, secara materi, baik Abraham maupun juga Lot diberkati secara luar biasa. Bapak Ibu, ketika Abraham memiliki relasi, hubungan, kedekatan dengan Allah, maka sesungguhnya berkat-berkat Allah itu dicurahkan di dalam kehidupan Abraham. Yakub juga demikian, ayahnya Yusuf. Ketika bekerja di rumahnya Laban, pamannya, ketika melarikan diri, ketika dikejar-kejar Esau, di sana di Mesopotamia, seorang Yakub kemudian menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya Laban. Sehingga Laban juga memiliki ternak yang begitu banyak, berkat yang begitu melimpah di dalam kehidupan Laban. Bapak Ibu, relasi dengan Allah, hubungan dengan Allah, dalam konteks ini penyertaan Allah akan membawa hidup kita boleh dipakai menjadi berkat. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, ketika seorang laki-laki yang disertai Tuhan masuk di dalam satu kehidupan rumah tangga, maka saya percaya, saya yakin keluarga itu akan jadi satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, keluarga yang melimpah-limpah, keluarga yang harmonis. Tetapi ketika seseorang yang jauh daripada Tuhan, yang tidak memiliki hubungan kedekatan dengan Allah, masuk dalam satu kehidupan rumah tangga, apa yang terjadi? Biasanya terjadi adalah egoisme, kekacauan, hal-hal yang buruk, yang negatif yang terjadi. Makanya dalam Mazmur dikatakan, berbahagialah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, karena dari situ keluarga itu diberkati, istri, anak, semua akhirnya diberkati, dimulai dari seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Itu dalam lingkup atau dalam konteks keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bersama-sama pada pagi hari ini,
rumah Potifar, usaha Potifar, baik yang di rumah, baik yang di ladang, firman Allah mengatakan diberkati karena Yusuf yang memiliki relasi, yang memiliki satu tanggung jawab, yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang menjadi poin penting di sini adalah bagaimana Yusuf itu disertai, sehingga meskipun dia seorang budak, membawa dampak perubahan besar di dalam atau di tengah-tengah keluarga Potifar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ketika hidup Bapak Ibu disertai Tuhan, ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, maka kita percaya di mana saja Tuhan menempatkan, disitulah berkat Tuhan itu dicurahkan, di situ berkat Tuhan itu diberikan, di situ berkat Tuhan itu dipercayakan. Yusuf membawa satu lompatan, membawa satu kemajuan yang besar di tengah-tengah keluarga Potifar, karena Yusuf disertai Tuhan, sehingga melalui hidupnya kemudian dia bisa mengatur rumah tangga Potifar. Dia menjadi seorang manajer yang berhasil, yang bisa mengatur semuanya, membawa satu perubahan besar di tengah-tengah keluarga Potifar. Bahkan kalau kita memperhatikan, Bapak Ibu yang saya kasihi, istrinya Potifar sendiri mengakui ya bahwa seorang Yusuf itu seorang yang disertai oleh Tuhan. Ayat 3 itu mengatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil dalam segala yang dikerjakannya. Orang yang tidak mengenal Allah Israel mengerti benar bahwa Allah itu bekerja melalui pribadi Yusuf. Dirasakan betul oleh istrinya Potifar, oleh keluarganya Potifar, bahwa Allah itu berkarya melalui pribadi Yusuf. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita mau bersama-sama merenungkan bagian dari kebenaran firman Allah ini. Seorang Israel atau seorang Yakub mendidik seorang Yusuf begitu luar biasa, sehingga kalau kita memperhatikan bersama-sama dari awal, memang seorang Yusuf itu seorang yang sangat tekun. Ketika diperintah oleh orang tuanya, dia menurut, dia taat, dia tidak membantah. Bahkan ketika kakak-kakaknya memperlakukan dia, menolak dia, memperlakukan dengan tidak ramah, Bapak Ibu, Yusuf tetap bisa menerima. Yusuf tetap bisa mengasihi, Yusuf tetap bisa mengampuni. Dan kalau kita memperhatikan bersama-sama, seorang Yusuf akhirnya menjadi berkat yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, mari kita akan memperhatikan yang lain. Poin yang ketiga, kalau kita memperhatikan bersama-sama, yang ketiga, bagaimana ketika penyertaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yang ketiga, Yusuf sanggup mengalahkan setiap godaan. Memang ayatnya agak panjang, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10, 6b. Tapi saya ingin membaca beberapa ayat saja supaya kita bisa memperhatikan. Di sini dikatakan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Bapak Ibu Saudara, memang satu keberhasilan biasanya akan diberhadapkan dengan satu tantangan. Ketika iblis ingin menghancurkan kehidupan Yusuf dengan sakit hati, dengan penderitaan,
dengan kekecewaan, tidak berhasil. Tetapi Yusuf semakin menanjak, bahkan di mana Yusuf ditempatkan, di semua area yang telah dia jalani, dia berhasil. Dan sekarang dia diperhadapkan dengan satu situasi kondisi bagi seorang anak muda, ini sesuatu yang sangat berat. Karena apa? Pada waktu itu dia tetap seorang budak. Dan istri Potifar adalah tuan. Ketika dia mengatakan pada waktu itu, marilah tidur dengan aku, bukan hanya berbicara tentang ajakan, tetapi itu berbicara tentang perintah yang harus ditaati. Kalau dalam konteks antara tuan dan budak, Bapak Ibu, Yusuf harus berhadapan dengan resiko. Tetapi kalau kita memperhatikan, Yusuf diberikan hikmat, kekuatan, sehingga dia tidak jatuh. Kalau saya membayangkan, kalau saya memperhatikan intensitas istri Potifar mendekati, merayu, mengkondisikan, membuat situasi supaya dia bisa mendekati Yusuf lebih lagi, itu diciptakan oleh istri Potifar supaya Yusuf jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam pelukannya, tetapi tetap tidak berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak dengan serta-merta ketika Yusuf ada di rumah Potifar kemudian istri Potifarnya terus langsung jatuh cinta, tidak. Karena Alkitab mengatakan selang beberapa waktu, ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa Yusuf sudah ada di rumahnya Potifar sekitar mungkin kisarannya antara 5 sampai 10 tahun. Ya mungkin beberapa tahun pada waktu Yusuf dikenal, dilihat oleh tuannya, kemudian ada ketertarikan, dan di sini dikatakan pada waktu itu istri Potifar memandang dengan birahi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan kepada kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bagaimana menjaga hidup, menjaga mata kita, supaya tidak membawa kepada dosa, kepada pelanggaran. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini, istri Potifar dari melihat Yusuf, kemudian dari memperhatikan Yusuf, dan akhirnya dia mengajaknya untuk berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang ketika kita kuat di berbagai macam sisi hidup, iblis akan mencari titik lemah supaya orang-orang percaya jatuh. Mari bersama-sama kita menyadari hal ini. Dan kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, meskipun dari hari ke hari, ayat 10 mengatakan, walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf untuk mendengarkan bujukannya itu, untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Dan pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang seisi rumahnya itu seorang pun tidak ada di dalam rumah. Mungkin pada saat itu memang sudah disengaja, istrinya Potifar sudah mengkondisikan supaya para budak yang lain bisa bekerja di luar, mungkin di ladang. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf tetap bisa menguasai diri. Ayat 12 mengatakan, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu lalu lari keluar. Dia menyadari bahwa sekarang dia sedang berhadapan dengan bahaya yang besar, pencobaan yang tidak main-main.
Dan satu keputusan yang diambil, dia lari, dia tinggalkan. Dia menjauh dari pencobaan itu. Dia tinggalkan istrinya Potifar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang disertai oleh Tuhan mampu untuk mengalahkan setiap godaan, mampu sanggup mengalahkan setiap ujian, setiap godaan yang ditawarkan oleh iblis. Yusuf bisa melewati karena Yusuf sungguh-sungguh hidup disertai oleh Tuhan. Hanya karena kekuatan Tuhan, hanya karena kekuatan kuasa Roh Allah yang membuat Yusuf kemudian terhindar dari dosa yang sangat-sangat menjijikkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita mengalami pencobaan, iblis mungkin menawarkan, menyerang di area titik lemah dalam hidup kita. Mari kita ingat di dalam kebenaran firman ini. Mari kita hidup bersandar kepada Tuhan, sungguh-sungguh hidup dengar-dengaran akan firman-Nya, supaya kita bisa melewati segala macam jebakan yang disiapkan oleh iblis, supaya orang-orang percaya mengalami kejatuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu, kita sedang mengalami satu tantangan hidup, pencobaan, mari bersama-sama kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Kita mau hidup mengasihi Tuhan. Karena dari situlah Allah bekerja, menopang kehidupan kita, memberikan kekuatan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Yang ketiga itu, yang kemudian yang keempat, yang terakhir, mari kita akan memperhatikan setelah Yusuf lolos dari pencobaan, tetapi ternyata tidak berhenti sampai di sana. Dia harus mengalami satu proses, mungkin ini yang terakhir, sebelum kemudian dia naik menjadi orang yang dipakai oleh Allah di tanah Mesir, di negeri orang, menjadi seorang Perdana Menteri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena Yusuf tidak mau meladeni ajakan istri Potifar, akhirnya dia difitnah. Istri Potifar mengatakan bahwa orang Ibrani akan mempermainkan aku. Dia mengatakan kepada suaminya, bahkan dia berteriak keras-keras di dalam ayatnya yang ke-15, dan dia menunjukkan bajunya Yusuf. Padahal kalau kita pikir, kalau seandainya Yusuf ingin mempermainkan istrinya Potifar, tentunya bukan baju Yusuf yang kemudian ada di tangan istri Potifar. Pasti bajunya istrinya Potifar yang dibawa oleh Yusuf. Dari hal yang mungkin sederhana ini saja kita bisa melihat siapa sesungguhnya yang telah bertindak tidak benar, yang telah bertindak curang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-20 dikatakan, lalu Yusuf ditangkap karena aduan dari istri Potifar oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kalau kita perhatikan bersama-sama, apa yang dikerjakan berhasil, apa yang dikerjakan berhasil, itu menjadi satu fakta yang diulang berkali-kali. Bapak Ibu,
yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, orang yang disertai Tuhan adalah orang yang mampu mengalahkan tekanan hidup. Maksud dari Potifar menjebloskan Yusuf dalam penjara supaya Yusuf mengalami yang namanya tekanan secara jiwa, tekanan secara psikologis. Bapak Ibu, tetapi ternyata Yusuf memiliki satu daya tahan yang luar biasa. Meskipun masuk di tengah-tengah tahanan, bergaul dengan orang-orang tahanan. Kita tahu kalau namanya orang-orang tahanan pasti orang-orang yang melakukan kriminal, orang-orang yang memiliki karakter yang buruk, perilaku yang buruk. Dan disitulah Yusuf ditempatkan. Tetapi bukannya Yusuf down, tetapi justru Yusuf bisa mempengaruhi semuanya, mengubah semuanya. Bahkan kalau kita memperhatikan, di penjara pun dia kemudian dipercaya. Kepala penjara akhirnya mempercayakan segala hal yang berhubungan dengan tanggung jawab diserahkan kepada Yusuf. Persis seperti ketika dia menjadi budak di tempatnya Potifar. Apa yang menjadi milik Potifar, semuanya ada di dalam kendali, di bawah manajemen seperti itu. Ya. Yusuf yang mengendalikan semuanya. Yusuf yang mengatur semuanya. Di penjara juga demikian, Yusuf yang mengatur semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tekanan, tantangan, himpitan yang dialami oleh Yusuf tidak membuat dia kemudian putus asa, jiwanya merana, tetapi justru sebaliknya, tempat di mana dia berada, semuanya berubah. Di tempatnya Potifar diberkati. Bapak Ibu, di tengah-tengah saudaranya yang membenci, dia mengasihi. Di tengah-tengah penjara, di mana orang-orang brutal, orang-orang yang jahat, di situ dia dipakai menjadi berkat. Itulah yang telah dilakukan orang yang disertai oleh Tuhan. Kehidupan kita, ketika kita hidup, ketika kita melekat, ketika kita berpegang teguh, seperti dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 itu, ketika ranting itu melekat, menyatu dengan pokok, maka ranting itu bisa berbuah. Ranting itu bisa menghasilkan buah, tidak layu, tetap hidup, menjadi berkat. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita menyatu dengan Kristus Yesus, ketika kita melekat dengan Kristus, kita yakin dan percaya, dimanapun Tuhan menempatkan Bapak Ibu kita semuanya, tantangan seperti apapun yang kita hadapi, kita diberikan kekuatan untuk dapat melewatinya. Biarlah pagi hari ini, apa yang telah kita terima melalui kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama mau renungkan. Kita belajar dari pribadi Yusuf. Mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita hidup melekat dengan Tuhan. Mari kita sandarkan hidup kita kepada Kristus. Izinkan Dia bekerja, mengendalikan hidup kita, menyertai kita, membimbing kita, menuntun Bapak Ibu kita semuanya dengan hikmat-Nya. Sehingga kehidupan Bapak Ibu kita semuanya, kita bisa mengalahkan tantangan, kita bisa tahan uji, kita bisa kuat, mampu, sanggup, bahkan jadi berkat. Dan Bapak Ibu kita semuanya, kita bisa mengalahkan setiap tekanan, himpitan hidup yang mungkin hari-hari ini sedang kita alami.
Biarlah firman Tuhan senantiasa mengingatkan Bapak Ibu dan kita semuanya, supaya kita tetap berpegang teguh di dalam Kristus Yesus. Biarlah penyertaan Tuhan memampukan kita melewati segala perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang telah mengingatkan setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga kami terus dibangun, dikuatkan, dan diteguhkan. Ajar kami, supaya kami menjadi satu pribadi yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Engkau, berpaut kepadamu. Dan satu hal kami percaya, ketika kami hidup di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu itu nyata, penyertaan-Mu itu terjadi, kuasa-Mu itu dicurahkan, dan kami dimampukan melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kasih, anugerah, dan kemurahan-Mu. Meteraikan firman-Mu, hamba-Mu berhenti sampai di sini. Hamba percaya kuasa Roh Kudus yang terus menjamah, mengurapi, memberkati seluruh jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, setelah kita menerima firman Tuhan, sebelum nanti saya menutup di dalam doa berkat, mari kita akan memperhatikan beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, gereja membuka kesempatan untuk KPW yang hendak mulai mengadakan persekutuan. Dipersilahkan menggunakan ruang gereja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ketua atau pembina KPW harap mendaftar hari dan jam pelaksanaan ke sekretaris gereja. Minggu yang lalu, KPW Philadelphia dan KPW Esther telah memulai persekutuan KPW di gereja. Yang kedua, gereja akan mengadakan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember 2020 yang akan datang dengan pembagian jadwal 3 kali ibadah tatap muka di gereja, yakni pukul 7 pagi, jam 10 pagi, dan jam 16 atau jam 4 sore. Ibadah ini akan dipersiapkan dan dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, penyemprotan ruangan sebelum ibadah, dan pengaturan tempat duduk, juga durasi yang lebih pendek. Mari kita doakan supaya Kota Semarang sudah kondusif, ya, pandemi COVID-nya segera berlalu, dan doakan juga untuk panitia, pembicara, acara, dana, dan seluruh pelayan, juga kesiapan seluruh jemaat. Yang ketiga, gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah ambil bagian dalam memberi persembahan dan janji iman Natal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sebagaimana telah disampaikan berdasarkan hasil rapat panitia Natal yang diajukan di dalam rapat pengurus gereja, estimasi anggaran Natal 2020 sebesar 17.500.000. Untuk itu gereja mengajak jemaat yang terbeban untuk ambil bagian dalam janji iman dan persembahan Natal yang dikumpulkan setiap hari Minggu oleh pembina KPW masing-masing. Yang keempat, mengundang tim doa dan seluruh jemaat bergabung dalam doa serentak pada hari Jumat jam 20 dengan pokok-pokok doa khusus untuk pemerintah dan masyarakat Kota Semarang dalam menghadapi persebaran virus corona dan dampak yang ditimbulkan. Kita terus doakan supaya pandemi ini cepat berlalu dari bangsa kita, juga dari kota kita. Yang kelima, proses pembangunan gedung TK Bintang Kasih terus berjalan, diperkirakan selesai nanti bulan Desember. Mari dukung dalam doa, kiranya Tuhan menyertai, memberkati, sehingga sekolah ini bisa menjadi berkat bagi banyak anak-anak
di lingkungan Telogo Sariwetan dan sekitarnya. Doakan juga supaya Tuhan menyediakan guru terbaik yang mumpuni, yang takut akan Tuhan. Adapun pendaftaran baik untuk PAUD maupun TK Bintang Kasih masih terus dibuka, yakni melalui WhatsApp ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224. Yang keenam, yang terakhir, jangan lupa saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk terus berdoa, melaksanakan doa Daniel 1 hari 3 kali. Kita bersama-sama berdoa secara pribadi. Kemudian untuk kegiatan sepekan dari tanggal 1 November sampai tanggal 8 November 2020, setelah ibadah pagi jangan lupa ada sekolah minggu bersama dengan keluarga. Belajar firman Tuhan, bertekun dalam firman Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita, ya. Kemudian hari Selasa ada doa Hana, doa kaum wanita jam 18.30. Rabu jangan lupa ada doa dan pujian jam 6 sore. Kemudian Jumat ada doa serentak jam 20 atau jam 8 malam. Hari Sabtu ada persekutuan PKMB dari jam 17.30 sampai selesai, dan hari Minggu jam 6:30 sampai selesai ada ibadah pagi, dilanjutkan dengan sekolah minggu keluarga. Bapak Ibu yang saya kasihi, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang akan berulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, Saudari Aisera Novita Sari. Kemudian yang kedua ada Ibu Novi Ratnawati Rahayu. Yang ketiga, Saudari Gloria Virginia Margareta Tambunan. Kemudian yang keempat, anak Violeta Lydia Kasih. Yang kelima, Ibu Esther Karina Kusumaningrum. Kemudian yang keenam, Bapak Diakon Timotius Dedi Katarso. Yang terakhir, Ibu Anggun Prima Sari. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu semuanya, panjang umur, sehat selalu, dan semakin setia mengiring Tuhan, dan selalu menjadi berkat di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Itulah beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama, dan mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup di dalam doa syafaat dan doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur karena kasih, kemurahan, dan anugerah-Mu. Bersama dengan jemaat-Mu, kami beribadah meskipun secara online. Kami percaya, kami yakin, Engkau Tuhan yang mencurahkan kuasa-Mu bagi setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu, yang pada pagi hari dengan tekun setia beribadah di hadapan hadirat-Mu. Hamba berdoa, menyerahkan gereja-Mu, supaya terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Seluruh umat-Mu Tuhan terus mengenal Engkau, hidup dalam rancangan dan kehendak-Mu, hidup melekat dan mengasihi Engkau. Dan kami percaya seluruh jemaat-Mu boleh sungguh-sungguh mengalami satu terobosan hidup, pengalaman pribadi bersama dengan Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa buat para pemimpin kami, khususnya Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Engkau mengurapi, memberkati, menjamah dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga karya penggembalanya di tempat ini Tuhan boleh terus bertumbuh, berkembang. Engkau memakai hamba-Mu dengan hikmat-Mu, Engkau mengurapi, memberkati dengan kuasa Roh Kudus. Dicurahkan Tuhan kiranya kesanggupan, kekuatan, bahkan dilimpahkan dengan damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah,
Dan kami yakin dan percaya Bapak Pendeta boleh terus Tuhan melayani Engkau dengan penuh semangat, karena kuasa-Mu yang menopang seluruh kehidupannya, sehingga setiap pelayanannya senantiasa Tuhan, terus Tuhan menjadi berkat buat seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu. Berkati juga para pemimpin yang lain, para diakon, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, supaya terus bertumbuh di dalam Engkau, mengenal Engkau ya Tuhan, bahkan berpaut. Semakin hari kami percaya, kami yakin kuasa-Mu Tuhan tercurah atas setiap hidup mereka. Terima kasih. Kami ingat yang sakit ya Tuhan, Kau menjamah. Kami menyerahkan Bapak Budi Wibowo di jamah, supaya saraf-sarafnya dipulihkan Tuhan Yesus, sehingga Bapak Budi Wibowo bisa melihat di dalam nama Yesus Engkau menjamahnya. Kami serahkan Bapak Ibu Sarmo, kami serahkan Bapak Ibu Yeskel Sunardi, kami serahkan Butan Lisnio yang saat ini dari rumah sakit Panti Wilasa. Engkau menjamah Tuhan, Engkau menolong dalam nama Yesus. Kami menyerahkan Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa buat yang lain yang sakit, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau menjamah. Pak Yunus Amin Priyadi, kami serahkan juga untuk anak Marcel, anak Devarel, kami serahkan Bu Yudaningsih, kami serahkan Bu Teresia, setiap jemaat-Mu yang sakit dijamah melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib, sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih. Kami serahkan untuk program-program gereja, pergumulan-pergumulan gereja-Mu. Engkau memberkati pembangunan untuk gedung PAUD TK, Engkau memberkati untuk persembahan, memberkati untuk gol kehadiran, Engkau juga memberkati rencana Natal tanggal 25 Desember, seluruh panitia, acara, dana, segala sesuatu yang dipersiapkan, Engkau memberkati ya Tuhan Yesus, supaya semuanya boleh dipersiapkan buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau menolong, menjamah, khususnya dalam menghadapi pandemi, dalam menghadapi, oh Tuhan Yesus, situasi kondisi yang ada di tengah-tengah bangsa kami, yang masih terjadi demonstrasi. Tuhan menolong supaya semuanya terkendali. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden, kecakapan untuk mengatur Tuhan negara ini, sehingga negara ini semakin maju Tuhan, dipulihkan secara ekonomi, terkendali secara politik Tuhan, hukum, keamanan semuanya. Setiap gerakan-gerakan yang ingin membuat kekacauan dipatahkan dalam nama Yesus. Bahkan dalam memerangi pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan Engkau yang menjamah seluruh Tuhan elemen bangsa kami, para pemimpin kami, sehingga pandemi ini segera berakhir ya Tuhan. Terima kasih. Jawa Tengah Kota Semarang kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau memberkati, khususnya untuk Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya. Di bulan Desember ada pemilu kada, Engkau memberkati supaya aman, terkendali, dan Tuhan memberikan pemimpin yang sungguh-sungguh boleh membawa perubahan, kemajuan bagi kota kami, Kota Semarang. Berkati daerah Telogosari Wetan, di mana gereja-Mu berada, Bapak Lurah dan seluruh jajarannya, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau memberkati. Juga kami berdoa untuk masyarakat sekitar, bila hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik, dengan harmonis ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu dalam segala pergumulan mereka, di dalam segala perjuangan hidup, dalam segala tantangan yang dihadapi. Kami percaya Engkau menopang. Setiap mereka yang saat ini bekerja diberkati Tuhan, yang membangun rumah tangga, supaya rumah tangga menjadi rumah tangga yang harmonis, dipenuhi dengan suasana surgawi. Engkau juga memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang membangun bisnis, usaha, yang saat ini Tuhan sedang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan juga menolong. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kalau sebentar kami mengakhiri Tuhan ibadah kami, Engkau menolong, menjauhkan kami semuanya dari yang jahat, malapetaka, bencana dan kecelakaan. Biarlah kasih setia dan kemurahan-Mu yang senantiasa menaungi kehidupan kami
dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau dengan tekun setia beribadah, saat pagi hari ini terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan Bapak Ibu semuanya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.